ada Ibu Eri Beniarti, Platinum Agency ya, dan wanita pertama yang mencapai Platinum Agency, Bu Eri Beniarti. Latar belakangnya adalah seorang ibu rumah tangga yang nggak pernah terjun dalam bisnis, tapi ketika menemukan bisnis yang tepat, ini seperti kendaraan Ferrari yang bisa langsung gaspol. Nah, Bu Eri mendapatkan trip gratis Thailand di 2017 dan kemudian mendapatkan trip Korea gratis di Juli 2018 dan trip Genting Dream Cruise gratis di Agustus 2019. Harusnya 2020 dan 2021 ada dong ya, tapi karena pandemi berarti semuanya dipending dulu. Harusnya kita udah terlalala lili nih di tembok Cina ya, liburan ke Cina, tapi karena pandemi kita semuanya pending di rumah aja. Nah, dan Bu Eri memutuskan untuk bergabung di 3i Networks ini di Maret 2014. Wow, berapa bulan nih, 2 bulan setelah 3i launching, langsung Bu Eri gaspol di bisnis ini. Nah, saat ini dari kota tinggal di Bandung, dan kita lihat ya bersama dengan keluarga, 2 anak ya, sepasang anak perempuan dan juga anak laki-laki ya, dari keluarga yang kita lihat nih sangat bahagia sekali, rukun dan harmonis, selalu diberkati. Dan kali ini Bu Eri akan membantu kita, mengcoach kita, akan menginspirasi kita bagaimana kita mulai punya impian yang kuat di bisnis ini. Selamat siang Bu Eri. Ya, selamat siang, semangat pagi. Ya, semangat pagi Bu Eri, gimana kabarnya? Kabar luar biasa dahsyat dong ya bersama 3i Network. Nah, oke. Dan kali ini kita sharingnya temanya tentang impian yang menyambung. Jadi kemarin kita belajar dari Crown 5 langkah sukses, dan salah satunya yang paling utama dari 5 langkah sukses ini, nomor 1 urutannya itu adalah impian ya, impian dan sikap. Nah, ini kira kenapa sih Bu Eri kita perlu memasukkan ini dalam nomor 1 di langkah kerja kita di 3i Networks ini? Mungkin karena Bu Eri ini adalah seorang leader senior, kita juga kepengen nih belajar Bu Eri. Oke, terima kasih untuk kesempatan bisa sharing siang hari ini. Saya bisa mulai Bu Esther? Yes, silakan. Oke, semangat pagi, selamat siang buat Anda semua yang ada di seluruh dunia. Luar biasa, Anda semua yang hadir siang hari ini di Zoom 3i adalah calon-calon Crown Indonesia. Anda semua orang dahsyat, karena dari begitu banyak orang, dari jutaan orang, dari 270 orang Indonesia dan dunia, wah udah tak berapa orang itu ya. Tapi Anda yang terketuk hatinya, Anda yang memutuskan untuk belajar di 3i Live Channel siang hari ini. So dipastikan bahwa Anda semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat. Tentunya Anda semua juga adalah orang-orang yang punya impian besar. Saya yakin dan percaya. Saya Eri Beniarti, siang hari ini senang sekali bisa berbagi dengan Anda. Semoga Anda semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya menyambut hari-hari yang penuh tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua ya. Fokus dan antusias untuk 50 menit ke depan ya. 50 menit ke depan ini penting pakai banget. Kenapa saya bilang penting pakai banget? Karena bisnis ini butuh impian. Karena bisnis ini butuh impian gitu. Kalau Anda kerja di tempat kerja mungkin oke, saya ingin punya ini, ingin punya ini. Tapi di bisnis ini, apapun yang Anda inginkan, impian liar Anda seperti apapun, 3i Network dari Sentral Asia Raya sanggup menyediakan buat Anda. Tinggal Andanya siap atau tidak menerima transferan bonus yang luar biasa. Ya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Fokus dan antusias, saya ingin Anda semua aktif ya, aktif untuk chatting di materi siang hari ini, karena ini penting. Ini penting. Saya ingin menggali diri Anda juga gitu, biar agar apa yang
menjadi harapan Anda saat di awal Anda ikut bisnis ini bisa tercapai. Ya, sesi saya adalah impian. Semoga teman-teman udah bisa ngajak teman-temannya ini. Kalau nggak ngajak teman-temannya, apalagi nggak ngajak 3 grupnya, aduh rugi banget nih. Gini. Oke, ya. Oke, siang hari ini saya akan membawakan tentang impian, dan impian itu penting. Orang yang paling miskin adalah orang yang tidak punya impian. Wih, ngeri banget ya. Kenapa ini adalah hal yang begitu penting gitu ya. Kadang kita berpikir bahwa aduh nggak punya duit, aduh saya termiskin sedunia, masak sendiri gitu ya. Apa-apa sendiri. Waduh, saya miskin banget gitu. Bukan miskin lagi, miskin gitu ya. Nah, banyak orang yang tidak melihat bahwa sesungguhnya setiap kita itu kaya loh. Sesungguhnya setiap kita itu kaya. Bahkan yang paling miskin menurut Zig Ziglar adalah mereka yang tidak punya impian. Kenapa? Gini, kita tuh diciptakan mulia. Kita diciptakan mulia sesuai dengan karakteristik Allah gitu. Kita diberikan kaki, diberikan mata, diberikan akal budi gitu ya. Itu sangat luar biasa. Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal budi kecuali manusia. Jadi manusia adalah makhluk yang paling mulia. Coba saya tanya deh siang hari ini, ada nggak yang mau tukarkan lutut Anda dibayar deh 3 miliar? Coba, pasti nggak mau gitu loh. Coba mau nggak tukerin kelingking Anda dibayar deh 3 miliar? Pada nggak mau gitu. Artinya kalau Tuhan sudah berikan kita dengan begitu sempurna kesehatan maupun tubuh yang sempurna, itu udah anugerah. Itu udah kekayaan yang kita tidak sadari. Bahkan saat kita bangun di pagi hari, kita menghirup napas gitu ya. Jangan sampai ada yang aduh hari ini gimana ini. Tapi harusnya yang pertama kali keluar dari mulut kita, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Diberikan nafas hari ini. Bayangin nih, kalau Anda harus kalau Anda ke rumah sakit tuh beli buat napas aja setengah mati. Kemarin nih teman-teman kita yang COVID harus beli tabung oksigen segala rupa ya. Wah, itu mahal banget. Tetapi kita pagi-pagi nggak diajarin gimana ujuk-ujuk bisa nafas dengan enak. Nah, itu adalah sebuah anugerah. Jadi sangat miskin rasanya kalau kita tidak merasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, next. Ya, impian banyak orang waktu kecil kan seperti ini. Nah, impian banyak orang waktu kecil tuh pengen apa tuh? Pengen jadi insinyur, pengen jadi astronot, pengen jadi presiden. Wah, gitu ya. Kalau anak-anak kecil ditanya sekarang nih, pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber katanya ya. Tapi waktu itu kita kan impiannya ini nih. Impiannya jadi presiden, jadi astronot, jadi kalau dulu saya impiannya jadi apa ya? Jadi insinyur pertanian dulu saya. Oke, sebentar nih laptop saya sedang tidak bersahabat. Enggak apa-apa. Laptop tidak bersahabat, kita tetap bersahabat ya, kita tetap hangat gitu ya. Brand masih nge-lag nih, Brand. Oke, nah tetapi seiring perjalanan waktu, orang akan ngerasa gini nih, wah kayaknya nggak mungkin deh saya mencapai impian itu. Wah, nggak mungkin deh, nasib ini, udah terima ajalah, memang seperti ini gitu ya, memang seperti ini, biasanya orang seperti itu jadinya, jadi ya sudahlah, memang kayak gini, ya nasib gitu ya. Udah mulai nyanyi tuh ya, udah lupa lagi impian masa kecilnya.
Mereka bilang, nggak mungkin lah, syukuri apa yang ada aja. Nggak mungkin saya mencapai semua impian-impian itu. Ini aja situasi udah begitu sulit kayaknya. Ya sudahlah, gini aja. Emang nasib saya mah kayak gini, gitu ya. Di sini nggak ada yang kayak gitu pastinya. Kenapa saya bilang di sini nggak ada yang kayak gitu? Karena Anda semua hadir untuk belajar. Berarti saya yakin percaya Anda semua pun masih punya impian besar, gitu. Ya, temukan impian Anda nih. Ada 10 impian nih. Gitu, ada 10 impian, ada mau yang penghasilan besar, punya usaha sendiri, membahagiakan orang tua, memiliki rumah dan mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, pengen pensiun, bebas uang dan waktu, pendidikan anak, wah keluar negeri, kemana lah, keluar angkasa lah, kalau bisa pokoknya yang terbaik gitu ya, pengembangan diri, membantu orang lain nih, dari 10 nih, Anda sudah punya berapa? Ayo boleh teks, dari 10 ini Anda sudah punya berapa? Gitu. Anda sudah punya nggak? Gitu. Kalau misalkan, aduh Bu Eri, saya baru 2 nih. Tenang. Pasti bisa semuanya. Karena apa? Karena kita semua ada di kendaraan yang hebat. Kendaraan tercepat untuk pemulihan finansial yang luar biasa. Yaitu 3i Network CAR. Gitu. Kita akan gali impian teman-teman siang hari ini. Nah sekarang saya mau teman-teman bisa teks nih. Bisa chat ya di kolom komentar ya. Apa prioritas utama Anda saat ini ya? Jangan ragu untuk ngechat. Jangan ragu untuk menceritakan impian Anda. Jangan ragu. Kita siang ini kita akan aminkan semua impian teman-teman. Kita bersatu, kita bersehati agar semua impian kita tercapai. Ayo, kalau boleh saya tahu, sharingkan dengan saya. Apa yang menjadi prioritas utama Anda saat ini? Misalnya prioritas utama Anda loh ya, dari 10 itu tadi ya, yang tadi tuh. Nah, dari 10 ini apa yang jadi prioritas gitu ya? Contoh ya. Kalau dulu saya prioritasnya punya duit buat nyekolahin anak. Nah, orang 3 bulan lagi anak saya mau masuk SMP. Itu prioritas utama saya gitu. Jadi 3 bulan lagi saya harus bayar uang 17 juta. Nah, itu ada nggak duitnya? Nggak ada saat itu. Jadi prioritas utama saya adalah saya harus cari duit nih 17 juta. Misalkan seperti itu ya. Ada teman-teman yang bilang bebas uang dan waktu, bla 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 bla, ingin memiliki kebebasan waktu ya. Cari dari 10 itu, dari 10 ini apa yang jadi impian Anda? Yang paling banget kayak dulu ya. Dulu salah satunya saya mau punya duit. Nah, impian saya dulu bukan sekecil ya. Impian saya hanya yang sedikit aja, yang kecil aja dulu. Gua harus punya duit. Kenapa? Karena saya harus bayar uang sekolah anak sama harus bayar kontrakan. Gitu. Jadi dulu nggak sempet tuh kepikiran pengen jalan-jalan ke luar negeri, nggak ada di kepala waktu itu, nggak ada di kepala. Cuman bolehlah ya Anda sharing ya, membahagiakan keluarga. Bu Natali katanya membangun rumah katanya dari Papua ya, luar biasa ya. Kita sama-sama aminkan semoga apa yang menjadi keinginan teman-teman semua bisa tercapai gitu ya. Arnoldus ini pengen punya penghasilan dari Malaysia, semangat Pak pasti bisa di sini gitu ya, dan banyak lagi ya, maaf saya tidak sebutkan satu persatu. And then, nah kalau Anda sudah tahu apa prioritas utama Anda, nah mengapa Anda memilih hal itu? Gitu ya, mengapa tadi kan pengen punya mobil katanya nih Bu Eugene nih, pengen punya mobil. Nah, mengapa Anda memilih pengen punya mobil? Dari sekian banyak impian tuh, dari 10, pengen pendidikan anak, pengen bahagiain orang tua, pengen pengembangan diri, pengen rumah, pengen mobil, pengen apalah itulah banyak tadi ya. Nah, kenapa Anda memilih itu? Nah, Anda kan tadi sudah tuliskan Anda pengen apa. Nah, kenapa Anda memilih itu? Gitu. Ayo kasih tahu saya bocorannya. Ini bukan ujian panas, jadi kita bisa saling contek gitu ya. Wah, ini ada yang pengen hutang lunas. Wah, benar juga ya, itu first thing first ya.
kayaknya lebih tenang kalau utang lunas ya. Pengen apa lagi katanya? Saya ingin mengumrohkan kedua orang tua saya. Amin, Bu Erni. Ya. Nah, kenapa Anda semua memilih hal itu? Hal yang Anda prioritaskan itu. Kan gitu kan? Gitu. Dari 10 Anda pilih satu yang Anda lihat, wah ini harus saya pilih nih. Nah, tulis. Oh ya, karena yang lain sudah ada. Oh, alhamdulillah ya, Bu Atika dari Hong Kong ya. Gitu. Wah, karena nggak punya uang, katanya Bu Natali nih biar punya rumah sendiri. Bu Nanik nih pengen hutang lunas. Bu Helena supaya lebih banyak waktu dengan orang terkasih. Supaya lebih banyak waktu dengan keluarga. Oke, banyak orang memilih pengen kebebasan waktu dan finansial gitu ya. Oke, setelah Anda memilih hal itu, mengapa hal itu penting bagi Anda? Ya, udah pilih tuh. Nah, pikirin lagi, mengapa itu penting? Gitu. Dulu saya memilih untuk punya duit buat bayar uang masuk sekolah SMP. Kenapa penting? Karena Brandon mau masuk SMP. Kenapa saya memilih hal itu? Karena anak saya harus sekolah. Nah itu loh. Karena anak saya harus sekolah, makanya saya pilih untuk punya duit, punya penghasilan, karena anak saya harus sekolah. Jadi hal itu penting bagi saya. Nah, misalkan, kenapa nih pengen punya rumah sendiri? Misalkan, karena bentar lagi kontrakan selesai. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi, saya tidak tahu gerbong Anda seperti apa, saya tidak tahu masalah Anda seperti apa, impian Anda saya pun tidak tahu, tapi saya hanya mau Anda mengerucutkan. Saya mau siang hari ini Anda mengerucutkan. Karena kalau bicara tentang keinginan, begitu banyak keinginan yang kita mau. Betul nggak? Kalau bicara ingin tuh nggak ada beres-beresnya. Tapi siang hari ini mari kita kerucutkan. Sebetulnya saya maunya apa sih? Ya kan? Sebetulnya saya maunya apa? Terus kenapa ini penting buat saya? Gitu. Apakah lebih penting poin ke-9 atau poin pertama atau poin ke-5 dari 10 impian tadi, mana yang lebih penting gitu. Biar Anda bisa mengejar itu dengan lebih mengerucut, dengan lebih jelas, jadi tepat sasaran. Kalau bicara pengen bebas finansial dan waktu gitu ya, harus tepat dulu, bebasnya mau berapa juga gitu ya, betul nggak? Waktunya mau yang seperti apa gitu. Jadi yang sungguh-sungguh impian terdekat lah, 3 bulan, 6 bulan ini harus kena nih. Kalau nggak kena, waduh bisa cilaka nih hidup saya. Misalkan gitu ya, misalkan. Itulah yang namanya impian. Apakah konsekuensinya jika hal itu tidak terwujud? Nah ini pikirkan. Kalau Anda memilih beberapa hal misalkan, ya whatever Anda memilih yang mana gitu ya, tapi apa konsekuensinya jika hal itu tidak terwujud? Kemarin kalau saya boleh kasih contoh, kenapa kemarin saya memilih untuk saya punya penghasilan dalam waktu 3 bulan 10 juta, kenapa saya memilih hal itu? Karena anak saya harus masuk sekolah 17 juta. Nah kalau saya nggak punya duit 17 juta saat itu, wow, luar biasa, anak saya mungkin jadinya malu. Saya mungkin harus datang ke ketua yayasan, minta dimundurin uangnya. Nah itu kan, ada konsekuensinya. Misalkan, saya harus nyiapin uang buat kontrakan rumah. Kenapa? Ya kalau enggak, saya dimarahin sama tukang kontrakan. Nah kayak gitu ya. Itu konsekuensinya. Yang harus dilakukan tentu saja terus berjuang. Betul nggak? Kita tidak bicara tentang apa yang harus dilakukan, tetapi apa resikonya bila impian yang Anda sudah prioritaskan itu tidak tercapai. Resikonya apa? Misalkan, aduh, saya bulan depan nih harus punya duit 2 juta. Kenapa? Saya punya cicilan pinjol. Misalkannya, itu kan bukan impian, Bu, gitu. Lakukan dulu aja hal kecil. Why not? Iya kan? Lakukan dulu aja hal kecil gitu. Kenapa tidak dikerjakan gitu? 2 juta. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya, kejar elit misalkan gitu. Kenapa? Konsekuensinya kalau nggak ada duit 2 juta, ditagih pinjol. Jadinya yang harusnya bayar 2 juta, jadi bayarnya 2.400.000 misalkan gitu ya. Jadi
Itu konsekuensinya. Jadi selalu ada konsekuensi, selalu ada resiko dari apapun yang Anda pilih. Ingat baik. Ini maksudnya. Selalu ada resiko. Siang hari ini saya mau berbagi kepada Anda bagaimana Anda merapihkan prioritas Anda dan memikirkan kalau saya tidak berbuat yang terbaik untuk prioritas ini, resikonya apa terhadap diri saya? Ya pasti ada resiko dong. Kalau misalkan ya kalau nggak tercapai ya nggak apa-apa Bu Eri, disyukurin aja. Nah itu bukan impian gitu loh. Bukan itu maksudnya. Betul bahwa bila tidak tercapai kita tetap harus mensyukuri apa yang ada. Betul. Tetapi kan kita semua pebisnis. Betul. Kita semua pebisnis. Otomatis harus ada goal settingnya. Otomatis harus ada bukti dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau seorang karyawan aja, misalkan orang admin kan ada hasilnya. Masa kita seorang networking, kemudian ada bonus-bonus yang begitu luar biasa. Tidak ada satupun yang kita bisa capai dari bonus-bonus yang CAR sudah sediakan gitu ya. Jadi pastikan Anda bisa mengerucutkan dan Anda tahu resikonya gitu. Biar apa? Biar kita lebih terarah dan target kita lebih jelas. Gitu. Tentukan waktunya. Ya, tentukan waktunya. Misalkan ada tadi yang menyebutkan mau umroh. Mau umrohnya kapan? Mau umrohnya kapan? 2002 misalkan Desember 2002. Saya mau beli mobil, misalkan ada yang mau beli mobil. Nah, mobilnya yang seperti apa? Kapan itu harus dapatnya, kapan harus tercapainya. Jadi Anda harus tentukan deadline-nya, Anda harus tentukan jatuh temponya gitu. Jadi jangan lepas-lepas aja, jangan lepas-lepas aja. Ingat, di bisnis ini kitalah si pemilik bisnis. Jadi kita yang tentukan goal setting kita, bukan orang lain, bukan leader Anda, bukan kron Anda, tetapi Anda yang tentukan goal setting Anda buat diri Anda sendiri. Lihat, Anda ada di bisnis besar, di mana Anda bisa tentukan impian Anda apa, Anda bisa tentukan income Anda berapa, dan Anda tentukan waktunya kapan. Ingat, kita pemilik bisnis ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan impian kita kecuali diri kita sendiri. Jadi tentukan waktunya, saya mau umroh kapan, saya mau bayar utang kapan, gitu loh. Ya, tentukan waktunya teman-teman. Nah, oke, ya, Anda harus lebih spesifik, tentukan waktunya, kenapa itu yang dipilih dan kenapa itu penting buat Anda. Dengar baik teman-teman, cita-cita yang tinggi tidak menjamin seseorang dapat meraih kesuksesan. Tapi seseorang yang sukses pasti memiliki cita-cita yang tinggi. Dengar baik nih. Kita punya cita-cita aja, nggak ada jaminan loh kita sukses. Apalagi kalau Anda tidak berani punya cita-cita. Saya sebut ini dengan impian deh ya. Apalagi kalau Anda tidak berani punya impian, gitu loh. Saya mah gini aja Bu Eri, beli mobil. Mobilnya mobil apa? Ya kalau dikasih mobil carry juga nggak apa-apa gitu. Anda punya hak di sini untuk membicarakan impian besar Anda. Presiden Insinyur Soekarno pernah bilang bahwa punya cita-citalah setinggi langit. Kalaupun Anda jatuh di antara bintang-bintang, gitu. Nah, kita tuh tinggal bilang aja kita harus berani bermimpi besar. Karena berani bermimpi besar aja tidak menjamin Anda bisa sukses. Tidak menjamin Anda bisa mendapatkan semua impian Anda. Apalagi kalau Anda tidak berani mengucapkan impian Anda. Gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa orang-orang yang besar, seperti misalkan Cristiano Ronaldo, Messi, mungkin ya banyak orang-orang hebat lainnya. Mereka punya cita-cita gitu loh. Dan mereka kejar impiannya, mereka pegang impiannya. Mereka kejar, mereka pegang dan enggak mereka lepaskan apapun yang terjadi. Gitu. Jadi beranilah untuk bermimpi besar. Nah, mengapa perlu impian di 3i Network? Nah, ini penting banget. Ini yang paling penting. Ini kalau ceritanya makan, ini makanan utama nih. Mengapa perlu di
impian? Mengapa perlu impian di Tri Network? Karena modalnya kecil. Banyak di antara teman-teman kita yang akhirnya kesandung sama masalah gara-gara diomongin modalnya 50.000. Jadinya apa? Sembarangan. Seenak dewe, seenak dewe ya. Seenaknya sendiri ngerjainnya. Wah, modalnya cuma 50.000 kok. Kalau nggak jalan ya udah cuma 50.000 gitu. Jadi coba kalau misalkan Anda punya modal 500 juta. 500 juta. Anda pasti tongkrongin itu bisnis Anda. Waduh, ini belum break even point. Anda pasti tongkrongin tuh toko Anda. Aduh, belum laku. Aduh, ini harusnya dibagusin, ini harusnya lebih cozy lagi nih, lebih enak lagi nih toko saya. Misalkan kalau Anda punya toko dan Anda sudah naruh modal di sana 500 juta. Gimana nih caranya ya biar banyak yang datang, banyak tamu ya ke toko saya. Oh, Anda pikirin caranya. Nah, padahal di bisnis ini kalau Anda mau sukses, Anda mau cepat naik posisi, di bisnis ini kan Anda tidak perlu keluar modal untuk sewa ruko, betul nggak? Untuk bikin surat-surat, untuk modal barang. Anda cukup 50.000, Anda kerjakan bisnisnya, dan ada platform khusus seperti TILC ini, Anda tinggal mengundang aja orang datang mendengarkan sharing-sharing dari para leader. Hanya mengundang orang masuk ke pertemuan Zoom TILC itu saja. Tapi mungkin beberapa teman kita tidak mengusahakan begitu sungguh. Kenapa? 50.000. Ntar aja deh, gitu. Kena penyakit ntar aja. Ntar aja deh. Habis pada nggak mau gitu ya. Padahal kan kita sebaiknya lebih enak kita jadi promotor deh daripada kita jadi motivator. Orang belum kron, bener nggak? Kalau kron, kalau motivasi, wah, it's okay gitu. Tapi kalau kita belum kron, udah kita promosi aja. Promosi aja, undang orang ke Zoom TILC untuk mereka bisa belajar. Udah tugas kita kayak gitu. Nggak usah mikirin, waduh saya bikin promo apa ya biar ada pelanggan datang ke toko saya. Kalau Anda sediain modal 500 juta, Anda sudah keluar uang 500 juta, Anda pasti tungguin tuh toko. Wah, kagak bener ini karyawan saya nih. Saya harus tungguin sendiri. Oh, pasti gitu ya. Tapi lihat teman-teman, 50.000 aja. Jadi banyak orang yang tidak melihat bahwa ini bisnis besar. Wah, padahal cuman Anda di bisnis ini Anda hanya butuh impian besar, impian dan sikap yang hebat. Hanya itu. Dan kemudian belajar. Kemudian mengaplikasikan. Anda hanya keluar duit 50.000. Lah, saya tiap bulan kan keluar uang Bu, 3,5, 700, 1 juta. Itu bukan modal. Itu uang Anda. Itu uang Anda yang Anda investasikan ke diri Anda sendiri. Bisa diambil nggak? Bisa. Jadi sesungguhnya benar-benar modal kita 50.000. Tapi apa yang besarnya di bisnis ini? Impian Anda harus besar. Jangan sampai Anda kesandung di bisnis ini gara-gara apa? 50.000 ini. Kita dengan enak ngomong ke orang, ikut bisnis ini nih modalnya kecil, ikut bisnis ini modalnya kecil. Jadi pada akhirnya alam bawah sadar Anda malah bicara bahwa ya udahlah, kecil ini nanti aja dikerjainnya. Butuh duit sih butuh duit. Tapi gimana keadaannya kayak gini? Menyerah gara-gara apa? Modal Anda kecil. Masa harus dibikin 500 juta dulu gitu. Gini, kalau Anda pengusaha nih ya, punya toko Anda dilempar batu sama orang, apa yang Anda lakukan? Langsung besoknya ganti kaca. Betul nggak? Punya toko, ada kacanya bagus, dilempar batu sama orang. Apa yang dilakukan? Ganti kaca, udah nggak banyak komentar. Padahal Anda keluar duit. Tapi di bisnis ini, Anda ditolak 1-2 orang, ditolak 4-5 orang, ditolak 10-20 orang. Langsung, mengapa aku begini? Kayaknya ini bukan jodoh gue dah, Tri Network. Langsung ngomongnya gitu. Kayaknya saya nggak bakat di bisnis ini. Langsung bilangnya gitu ya. Jadi itu yang saya mau cerita, bahwa banyak orang tersandung
gara-gara modal kita kecil. Itulah kenapa Anda butuh impian besar. Impian besar Anda akan menyelamatkan Anda, akan membuat impian itu semua jadi semua hanya dengan modal yang 50.000 itu, gitu ya. Ya, jangan sampai kesandung sama modal kecil ini ya teman-teman ya. Dan bisnis ini nggak punya atasan, bisnis ini nggak ada bosnya. Coba kalau Anda karyawan, Anda datang tuh pagi-pagi ya jam 8, Anda udah datang jam 8, kalau perlu setengah 8 gitu ya datang. Kenapa? Biar dilihat sama bos gitu ya, wah biar keren gitu ya, wah rajin nih anak gitu bla 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 bla, biar biar ya dikasih gajinya lebih enak, kayak biar naik gaji cepat gitu ya. Tapi di bisnis ini teman-teman, kita tidak punya bos, kita tidak punya atasan. Bosnya siapa? Bosnya tuh impian Anda, bosnya itu keluarga Anda, itu bos Anda. Tetapi karena bosnya impian Anda dan bosnya Anda, bosnya keluarga Anda, kadang-kadang itu malah jadi ya udahlah ntar aja situasinya lagi kayak gini. Kita banyak bertoleransi dengan action yang kita kerjakan. Ya, bisnis ini hebat teman-teman. Impian apapun Anda bisa dapatkan di bisnis ini. Tapi ingat, bosnya adalah keluarga Anda. Bosnya adalah impian Anda. Jadi kalau misalkan, waduh kemarin saya udah nulis nih, mau beli mobil di 2022, wah ngotot dong, ngotot ngerjain, wah gimana caranya? Kenapa? Bosnya mobil nih, 2022 saya udah nyatet nih, itu kan harusnya seperti itu. Tapi karena tidak ada bos, banyak sekali akhirnya kita terlena, akhirnya kita terjebak di zona nyaman ya. Kalau karyawan kan ada yang marahin, kalau kita kan nggak ada yang marahin, jadinya santai-santainya. Sayang banget ya. Kenapa Anda butuh impian besar di bisnis ini? Kemudian impian itu penting karena untuk memotivasi dari dalam. Kenapa penting memotivasi dari dalam? Karena tantangan dari luar lebih besar. Tantangan dari luar tuh gede banget. Dengar baik, negatif lebih cepat masuk daripada yang positif. Sehebat-hebatnya kita jaga impian nih, wah pokoknya mau nonton Zoom setiap hari, pokoknya mas saya mau umrohin ibu saya mau beli rumah 2023, saya mau umroh 2022, impiannya hebat gitu loh. Pas prospek orang, aduh nantilah cicilannya belum beres, nanti kalau habis cicilan baru saya gabung. Orang-orang nanti bilang dulu sama istri saya, nanti bilang dulu sama suami saya, iya PHP, terima PHP, langsung deh ciut. Ya sudahlah gitu ya. Nah, kenapa penting impian? Untuk memotivasi dari dalam diri Anda bahwa yes Eri kamu bisa, yes Eugene kamu bisa, yes Indra kamu bisa, yes Ayu kamu bisa, yes Nagita kamu bisa. Ya harus bilang dari dalam diri itu harus keluar gitu motivasi terdalamnya. Kita sendiri yang harus coaching diri kita, kita sendiri yang harus nyemangatin diri kita. Karena saat kita susah, orang lain nggak peduli kok sama kita. Itulah kenapa penting impian, teman-teman. Kenapa penting impian? Bos kita adalah impian. Di bisnis ini kita hanya butuh impian. Hanya butuh impian. Dan kita seringkali kesandung dengan modal kecil, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang marahin, dan nggak ada motivasi. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai Anda kesandung sama hal-hal yang kecil ini gitu. Karena sesungguhnya Anda punya hak untuk sukses. Apalagi kita semua sudah ada di kendaraan yang hebat tentu saja. Dan impian itu harus besar. Ya, impian itu harus besar, harus spesifik. Nah, spesifik misalkan, Bu, saya mau mobil 2 pintu. Saya mau mobil 2 pintu. Nah, harus jelas 2 pintunya apa, gitu loh. Harus jelas 2 pintunya apa. Karena mobil pick up juga 2 pintu. Jadi harus jelas, saya mau Mercy 2 pintu. Wah, gitu dong ya.
warnanya merah gitu. Jadi harus jelas, ditulis, digambar. Kalau sekarang kan gampang ya, tinggal edit segala rupa. Dan ada batas waktunya. Nah, tadi teman-teman udah nulis juga ya. Dan disampaikan, diceritain. Wah, malu Bu, saya nyeritain impian saya, kalau nggak kecapai nanti malu. Ceritain, sampaikan. Orang lain akan mengaminkan impian Anda gitu. Kalau Anda saja tidak berani berjuang buat impian Anda, emang siapa yang akan berjuang buat impian Anda? Siapa? Tetangga hari ini? Nggak ada. Anda yang harus berjuang buat impian Anda. Jadi cari gambar, terus taruh di profile WA, FB, ceritakan itu kepada teman-teman Anda, biar teman-teman Anda ngelihat, biar waduh, benar ini saya sudah jadi 2022 nih, saya harus punya mobil. Aduh, saya udah pasang lagi di FB. Wah, nanti teman-teman saya pasti nanya, waduh, saya udah bikin target nih, gold di 2022. Waduh, kalau nggak tercapai, ciloko ini. Nah, itu dijadiin motivasi tersendiri gitu. Jadi biarin ada singa tuh di belakang gitu, harus bikin ada singa di belakang. Nah, kalau kita diem-diem saja, kita nyaman-nyaman aja, kita tidak berani menyampaikan. Kenapa? Karena kalau nggak tercapai, ya udah, kalau nggak tercapai kan malu gitu ya, nanti diomongin sama tim. Jadi kan itu sebetulnya sebuah apa ya, sebuah acuan, sebuah lecutan. Ya, saya harus bisa, saya harus bisa. Ingat, Anda pemilik bisnis ini, gitu ya. Oke, nah siapa saya? Siapa saya? Ya, kalau saya adalah salah satu orang yang sangat bersyukur. Saya beruntung menemukan bisnis 3i Network ini. Jadi saya bisa mencapai impian-impian yang tadinya bahkan terus terang, saya tidak berani untuk memikirkannya. Karena saya 10 tahun bangkrut saya ada di dalam lembah kemiskinan yang begitu gila. Saya kemana-mana naik angkot, teman-teman. Ini tuh angkot Bandung Dago nih, saya ngontrak di daerah Dago gitu. Saya kemana-mana naik angkot, saya tidak punya kendaraan. Kendaraan cuman punya satu, motor, itu pun STNK tidak diperpanjang, cicilan pun tidak dibayar. Nggak punya duit, bener-bener nggak punya duit. Saya bayar listrik 82.000, saya nggak bisa. Kenapa saya mau memaksakan diri saya untuk mengerjakan 3i Network? Karena saya Brandon harus sekolah. Di kepala saya cuma itu dulu di awal ya. Di 1 bulan pertama saya mengerjakan di bulan Agustus kalau nggak salah. Saya harus punya uang buat nyokolain Brandon. Udah itu aja yang ada di kepala saya, harus nyokolain uang buat Brandon. Harus punya uang buat Brandon. Jadi saya kemana-mana naik angkot, teman-teman. Dan saya banyak sekali kalau habis nganterin Brandon, ya saya cuma diam di tukang gorengan, saya cuma bisa makan gorengan karena gorengan harganya cuma 500 perak gitu. Saya nggak punya uang. Saya cuma ibu rumah tangga, saya nungguin Brandon untuk pulang sekolah. Ini yang saya kerjain. Jadi saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya pengalaman, saya pun tidak punya uang gitu ya. Jadi kalau pulang sekolah nganter Brandon, ya kerjaan saya nongkrong di tukang gorengan. Ya, saya mau berbagi tentang video saya. Silahkan disimak, teman-teman. Suaranya nggak ada, Bu Eri? Ya, suaranya nggak ada ya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya aja yang cerita ya. Ya, ini adalah rumah kontrakan saya. Rumah kontrakan saya di gang tuh, teman-teman. Di belakang itu kuburan, di sebelah kiri itu tempat sampah. Jadi nggak ada yang mau tinggal di sini. Luasnya paling 24 meter persegi. Ini 2 lantai. 12 tahun saya tinggal di kontrakan ini. Ini adalah tanggal 1 Oktober 2020 kemarin, waktu saya mau pindah tuh, saya masaknya di situ. Saya cuma punya kompor. Saya nggak punya apa-apa, saya punya kasur doang, kompor, ini kamar mandi saya. 12 tahun teman-teman saya tinggal di sini. Bahkan saat saya mengerjakan 3i Network pun ya saya di sini. Beginilah gitu. Beginilah kondisi, ya kondisinya lagi kotor banget karena memang lagi pindah-pindahan. Tapi saya mau ceritakan bahwa Eri yang Anda kenal mulai dari sini. Saya tidak pernah ceritakan sesulit apa saya pada tim saya nggak ada yang tahu. Jadi saya hanya tahu berproses, saya hanya tahu action.
Saya hanya tahu bergerak saja gitu. Bergerak saja. Rumah ini dua lantai, yang bawah adalah kamar mandi dan itu adalah kamar saya. Kami cuma punya 2 kamar. Nah, ini tempat nge-zoom kemarin ya. Tempat nge-zoom kemarin saya bisa terbayang bahwa rumah saya sangat strategis. Jadi kemana-mana dekat, ke kamar mandi dekat, ke kamar tidur dekat, gitu kan, ke dapur dekat. Jadi uplak. Di situ saja saya memulainya dari sini. Saya memulainya dari sini, teman-teman. Tapi yang saya syukuri adalah saya punya impian di bisnis ini. Saya punya impian, saya punya keinginan besar bahwa saya harus memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Nah, saya aja hidup setengah mati kok, 10 tahun, 12 tahun ada di kontrakan seperti ini. Anda bisa lihatlah kontrakan di depannya seperti ini. Berarti gambar ini sudah bercerita banyak. Kalau kontrakannya kayak gini, kalau keadaan kayak gini, saya nggak usah ceritain hidup saya memulai bisnis ini seperti apa. Ini ada meteran listrik saya di depan tuh yang suka disegel karena saya nggak bisa bayar listrik, 82.000 saya nggak bisa bayar listrik. Jadi sulit sekali gitu, sulit sekali. Jadi bahkan saya kalau saya nggak sanggup untuk ngalaminnya lagi karena itu terlalu perih, itu terlalu gila gitu, itu terlalu apa ya? Saya udah kayak zombie waktu kemarin ngejain bisnis 3i Network. Saya cerita gambar ini semoga Anda semua yang ada dalam keadaan yang lebih baik dari diri saya saat Anda memulai, semoga Anda lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi gitu. Karena apa? Karena kesuksesan kita tuh berpacu dengan umur kita, berpacu dengan umur orang tua kita, dan berpacu dengan kebutuhan. Ini yang saya alamin. Saya bosan hidup miskin. Saya setengah mati hidup miskin. Saya aja nggak suka, apalagi anak saya. Masa saya harus mewariskan kemiskinan kepada anak saya? Itu aja yang saya pikirkan waktu itu. Jadi kenapa saya mau mengerjakan bisnis 3i Network? Karena 3i Network bisa membayar saya. 3i Network bisa mewujudkan impian-impian saya. Gitu. Ya, ini pada akhirnya saya punya impian waktu itu, punya rumah 300 meter. Dan bisa saya sebutkan, saya mau punya rumah 300 meter, warnanya putih, dan itu terjadi karena saya menuliskannya, teman-teman. Saya menuliskannya saat saya mau beli rumah. Apa ada uangnya? Enggak ada. Saat saya mau berbicara tentang impian-impian saya, apakah sudah ada jalannya? Enggak ada. Enggak ada, uang enggak ada. Saya mulai dengan naik angkot. Tapi yang saya pegang adalah saya layak untuk kaya. Eri layak untuk sukses. Eri layak untuk bahagia. Eri layak untuk hidup lebih baik. Itu yang saya bilang ke diri saya bahwa saya bisa. Saya bisa beli rumah 300 meter. Eri tidak akan terkurung di rumah sempit seperti ini. Itu yang saya bilang ke diri saya, makanya saya bilang tadi itu motivasi terdalam. Tantangan ada, gila kalau tantangan. Gila banget, tantangan, hambatan, ditolak orang, yaitu makanan. Itu yang membuat saya kuat. Saya tidak alergi terhadap masalah. Saya tidak alergi terhadap orang-orang yang mentertawakan saya. Saya tidak alergi terhadap orang-orang yang menghina bisnis saya. Karena apa? Bisnis apa? MLM. Ih, ngajak-ngajak orang ya. Ih, amit-amit bukan gue banget. So what? Saya bilang. Impian saya, bukan Anda yang bayar. Impian saya, CHR yang bayar. Jadi saya lakukan aja bisnis saya. Saya lakukan dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena impian-impian besar. Jangan sampai Anda transferkan kemiskinan itu kepada keturunan Anda. Jangan sampai. Apalagi bisnis ini hebat. Bisnis ini bisa diwariskan. Apa yang Anda lakukan? Tetes keringat Anda diperhitungkan oleh CHR. Tetes keringat Anda, tetes air mata Anda diperhitungkan oleh CHR. Bahkan kalau Anda meninggal pun bonus-bonus Anda masih masuk ke ahli waris. Jadi kenapa? Kenapa kita tidak berani bermimpi besar dan memperjuangkan impian besar itu? Karena semua diperhitungkan. Ya, teman-teman, penemuan terbesar dalam generasi saya adalah
Manusia dapat mengubah hidupnya hanya dengan mengubah cara berpikirnya. Jadi segala sesuatu ada di kepala. Saat Anda bilang, wah saya nggak bisa. Saya mah tidak ada keturunan yang kaya. Ya udah, Anda lah salah satunya yang miskin juga. Anda lah keturunan yang miskin itu. Tetapi kalau Anda bilang saya bisa, saya layak, saya mampu, saya hebat, saya kaya, saya bisa, Anda pasti bisa. Jadi segala sesuatu hanya ada di kepala. Saat ini mungkin Anda melihat situasi seperti ini, waduh susah. Susah itu hanya ada di kepala. Tapi kalau Anda udah mulai melakukan, maka kesulitan itu akan terurai satu demi satu dan berubah menjadi kesuksesan demi kesuksesan. Tapi banyak orang yang hanya berhenti di kepala. Banyak orang yang hanya berhenti di susah. Jadi terjadilah apa yang seperti Anda bilang. Saat Anda bilang susah. Saya cuma ngingetin aja. Kalau misalkan Anda susah, lihat anak-anak Anda. Gara-gara Anda, anak Anda jadi susah. Jadikan itu motivasi. Jadikan itu motivasi Anda untuk bergerak lebih hebat. Kasihan keluarga Anda. Pandemi seperti ini, tidak ada pilihan lain untuk kita saat ini. Tidak ada pilihan lain untuk menunda, untuk berdiam diri. Tidak ada pilihan lain, bergerak saja. Bergerak seperti pion catur. Bila Anda ada di ujung sebuah pion, bila Anda ada di ujung, Anda bisa jadi apapun yang Anda inginkan. Kita saat ini ada di papan catur. Kita mau memainkan seperti apa? Coba kalau berandai-andai, Tuhan saat ini lagi memainkan catur. Kalau Tuhan bilang skakmat, die, mati dah. Nah, ayo kita mainkan peranan kita di dunia ini, peranan kita di 3i Network ini dengan maksimal. Dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Kekuatan, kesehatan, situasi pandemi ini bukan hanya Anda yang ngalamin, tapi seluruh dunia mengalamin. Jadi ini bukan masalah, kecuali Anda bilang itu masalah. Kita punya solusi. Kita sudah ada di kendaraan hebat. Kita sudah ada di kendaraan yang tepat. 3i Network yang bisa mewujudkan apapun impian Anda. Dengar baik, apapun. Ini impian-impian Anda yang saya sudah dapat dari 3i Network. Saya pergi ke Korea, saya bisa dapat reward Singapura, Dream Cruise, ini ke Bangkok, ini gratis teman-teman. Udah tinggal pasang badan aja, tinggal duduk, manis aja udah. 3i menjamu semuanya. 3i kasih semua, makan tinggal dikasih makan, udah tinggal pasang badan doang. Saya bisa beli motor cash, saya bisa beli tanah 3.000 meter ini cash. Saya bisa beli mobil HRV dan pencapaian terakhir saya adalah saya beli rumah. Ini adalah impian-impian yang saya bisa dapat dari 3i Network. Modalnya apa Bu Eri? 50.000 dan impian besar. 50.000 dan impian besar. Jadi kalau saya bisa, saya pikir Anda pasti bisa. Saya yakin, bukan hanya pikir. Saya yakin Anda pasti bisa. You will when you believe. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda pikirkan, apa yang tidak pernah ada di dalam doa Anda, apa yang tidak pernah Anda lihat, akan bisa Anda dapatkan dengan impian besar, action yang hebat bersama 3i Network Indonesia. Saya Eri Beniarti, see you at the top, pasti keren.